Kita heran kenapa pemuda Al-Kahfi bisa 300 tahun tidak berubah. Tapi kenapa kita tidak takjub 1500 tahun Al-Quran tidak berubah juga. Nggak ada yang bisa mengubah Al-Quran. Ya, karena itulah para pemuda milenial yang kembali kepada Al-Quran, demi Allah, la mubaddila li kalimatih, tidak ada yang bisa mengubah pijakan hidup mereka. Tema kita hari ini sangat menarik sebenarnya ya, membumikan Al-Quran, menciptakan generasi milenial Al-Quran. Ini luar biasa temanya hari ini. Kalau kita bicara tentang milenial, biasanya identik dengan para remaja, ya, para pemuda. Dan kalau kita bicara tentang pemuda itu, di dalam Al-Quran ada contoh kisah tentang pemuda yang sangat luar biasa. Makanya para generasi milenial harus belajar dari kisah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kisah ini dengan penegasan, innahum fityatun, mereka adalah pemuda. Amanu, mereka beriman, wazidnahum huda, dan bertambahlah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Hari ini kita sesinya lebih ke tadabbur aja, supaya kita bisa membumikan Al-Quran dan menjadikan kita ini generasi milenial yang benar-benar menjadikan Al-Quran petunjuk hidup. Kita belajar dari kisah Ashabul Kahfi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kisah Ashabul Kahfi, Allah memulai dengan sangat menarik. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian mengira bahwa kisah Ashabul Kahfi dan Rokim itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala, merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan, ya. Allah buka dengan sebuah pertanyaan, emangnya kalian pikir itu kisah yang keren gitu? Kalian pikir itu kisah yang menakjubkan? Padahal kita semua sepakat bahwa 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 300 tahun itu merupakan kisah yang sangat menakjubkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan pertanyaan, memangnya kalian kira bahwa kisah Ashabul Kahfi dan Rokim itu merupakan kisah yang menakjubkan? Oke, kita skip ayat ini. Kita harus pahami dulu kisahnya. Nanti kita kembali ke ayat ini untuk memahami ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi yang secara singkat itu terjadi di masa, wallahu alam, karena para ulama juga berdebat, tapi terjadi di masa raja yang sangat zalim, musyrik, ya. Kemudian dia mengadakan sebuah festival di mana rakyatnya harus melakukan kesyirikan, harus membawa sesembahan untuk Tuhan mereka, gitu ya. Maka 7 pemuda ini yang imannya menghujam kuat di dalam hatinya, mereka keluar dari festival itu. Mereka nggak mau mengikuti perintah raja. Karena itulah 7 pemuda ini kemudian dipanggil oleh raja dan mereka diancam untuk dibunuh. 7 pemuda ini dikisahkan bahwa mereka sebenarnya tidak saling kenal, tapi keimanan itulah yang menyatukan mereka untuk berkumpul. 7 pemuda ini merupakan anak-anak orang kaya, karena mereka dikisahkan anak-anak pejabat, anak-anak pembesar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka memiliki keimanan yang kuat, ya. Singkat cerita, kita singkat aja cerita ini. 7 pemuda tersebut kabur, ya, pergi dari kejaran raja. Mereka siap meninggalkan semua harta yang mereka miliki. Mereka meninggalkan semua kesenangan mereka. Mereka meninggalkan kekayaan-kekayaan mereka karena mereka sebenarnya anak-anak pejabat. Mereka kabur dan Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka ke dalam gua. Karena itu kalimat Allah Subhanahu wa taala, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Ya, mereka masuk ke dalam gua. Nah, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan mereka bertahan di dalam gua. Walabithu fi kahfihim selama 300 sinina wazdadu tis'a, selama 300 tahun ditambah 9. Dalam hitungan syamsiah 300 tahun, tapi kalau dalam hitungan hijriah maka tambahkan 9, 309 tahun. Waktu yang sangat lama, ya. Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka di dalam gua.
Tetapi yang hebat, yang menakjubkan adalah 7 pemuda tersebut tidak rusak, tidak hancur, tidak mati. Bahkan mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang utuh, seperti biasa. Dan mendapati kisah ini tentu kita akan sepakat bahwa ini merupakan kisah yang sangat menakjubkan. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tertidur 300 tahun tanpa makan dan minum tapi nggak mati? Ya. Bagaimana mungkin ada orang tertidur 300 tahun tapi tubuhnya sama sekali tidak termakan usia, tidak hancur karena perubahan cuaca? Bagaimana mungkin ada orang yang bisa tidur 300 tahun tapi tidak mengalami penuaan? Ya. Sedangkan semesta di sekitarnya terus bergerak dan menua menuju masa depan kan? Orang-orang di sekitarnya menua, tapi mereka 300 tahun tetap utuh seperti ketika mereka tidur. Ya. Kalau kita mungkin ada yang tidur ratusan tahun, begitu bangun udah tua gitu. Itu normal. Ya, tapi nggak ada. Nah, Ashabul Kahfi itu bayangkan betapa menakjubkannya kisah ini. 300 tahun anak-anak muda yang tinggal di dalam gua, tidur mereka di sana, dibangunkan, alam semesta di sekitarnya sudah berubah semua. Ya. Gedung-gedung sudah, kalau ada sekarang gedung-gedung, kalau dulu gunung-gunung sudah beda posisinya. Pohon-pohon yang dulu ada pohon tiba-tiba nggak ada karena berubah semuanya. Tetapi mereka tetap di sana 300 tahun. Dan kita sepakat bahwa inilah kisah yang paling menakjubkan. Salah satu kisah yang paling menakjubkan yang pernah kita dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memulai kisah ini dengan kalimat am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian mengira bahwa kisah Ashabul Kahfi dan Raqim itu merupakan kisah yang menakjubkan? Seolah-olah Allah ingin membantah itu, bahwa kisah itu sebenarnya tidak terlalu menakjubkan. Ya, kita harus tadabburi ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memunculkan pertanyaan seperti itu? Karena itulah para ulama kemudian menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pernyataan seperti itu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang membandingkan kisah yang menakjubkan ini dengan sesuatu yang lebih dahsyat. Yang kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda 300 tahun tidak berubah apa-apa tubuhnya, ternyata tidak lebih dahsyat daripada yang sedang Allah Subhanahu wa taala bandingkan. Apakah itu? Maka jawabannya adalah di ayat pertamanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ya. Jadi pernyataan itu tidak berdiri sendiri, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian pikir kisah Ashabul Kahfi itu yang kalian bangga-banggakan merupakan kisah yang menakjubkan. Kenapa kita takjub sama Ashabul Kahfi bertahan 300 tahun tapi kita nggak takjub sama Al-Qur'an? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Sedangkan Allah tidak pernah menjadikannya bengkok, tidak berubah. La mubaddila li kalimatih, nanti ayat di akhir kisah Ashabul Kahfi. Ya. Kenapa kita takjub sama Ashabul Kahfi? Mereka cuma 300 tahun. Kenapa enggak kita takjub sama Al-Quran 1500 tahun sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang? Ada enggak yang berkurang huruf-hurufnya? Ada enggak yang bisa mengubah Al-Quran? Bahkan sampai hari ini, bahkan Al-Quran tidak berkurang walau hanya satu ketukan mat. Ya. Ada yang baca mat jaiz dibaca misalnya, mat wajib misalnya dibaca 2 harokat, dibaca di depan orang-orang yang ahlul qura, pasti disalahkan karena memang Al-Quran bukan seperti itu. Al-Quran tidak berkurang walaupun satu ketukan mat. Ya, kita takjub sama Ashabul Kahfi 300 tahun, bayangkan tidak berubah mereka sama sekali. Tapi kita nggak pernah takjub sama Al-Quran 1500 tahun tidak berubah sama sekali. Ya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingin menampar kesadaran kita dengan menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena surah ini asbabun nuzulnya adalah orang-orang Quraisy yang bertanya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Quraisy yang menantang Nabi Muhammad. Kata orang Yahudi kepada orang Quraisy, kalau kalian pengen tahu Muhammad itu nabi atau bukan, coba tanya dia apakah dia tahu tentang kisah Ashabul Kahfi, apakah dia tahu tentang Dzulqarnain. Karena bagi orang Yahudi ini adalah kisah yang menakjubkan. Itulah yang dibangga-banggakan sama orang Yahudi, mereka punya kisah yang menakjubkan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini 15 hari atau sekitar itu. Setelah tantangan itu diturunkannya surah Ashabul Kahfi, surah Al-Kahfi, surah Al-Kahf yang dimulai dengan Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ya. Jadi
Kalau kita baca surah Ashabul Kahfi dan kita takjub, maka sebenarnya Allah lebih ingin kita takjub terhadap Al-Quran. Ya, Allah ingin kita takjub terhadap Al-Quran. Ya, jadi bukan hanya takjub terhadap kisah-kisah misalnya seperti Ashabul Kahfi. Itulah kisah-kisah yang dulu dibangga-banggakan sama orang-orang Yahudi. Kalian kira itu keren? Bukankah Al-Quran lebih keren? Mungkin orang-orang di zaman dahulu belum bisa merasakan di zaman Nabi karena Al-Quran baru diturunkan. Tapi kita orang-orang akhir zaman sudah tahu tentang kebenaran Al-Quran. Sebab sudah berlalu ribuan tahun, 1500 tahun, tapi nggak satu huruf pun berubah dari Al-Quran. 1500 tahun tidak ada yang bisa mengubah Al-Quran. Ya, sudah 1500 tahun tidak ada yang bisa mendatangkan Al-Quran yang semisal. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi tantangan yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya misalnya di dalam surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tu bi asyri suwarim." Datangkan coba 10 surah semisal. Di Al-Baqarah malah lebih hebat lagi. Fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan satu saja surah semisal. Ya, ada mukjizat yang luar biasa. Kenapa Allah tantangannya di Al-Baqarah 1, di Hud itu 12 10. Kenapa? Karena kalau di surah Al-Baqarah itu surah kedua. Allah tantang, coba datangkan satu surah semisal. Kenapa? Karena Allah sudah datangkan satu surah sebelumnya, Al-Fatihah. Ada nggak yang bisa bikin seperti Al-Fatihah? Nggak ada yang bisa. Allah Subhanahu wa taala datangkan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, sampai surah ke-10 Yunus. Di surah ke-11 Allah tantang lagi, coba datangkan 10 surah semisal. Karena surah Hud itu ke-11, bahasanya fa'tu bi asyr, datangkan 10 surah. Kenapa Allah bahasanya 10? Karena Allah sudah datangkan 10 surah dari Al-Fatihah sampai Yunus. Bisa nggak orang-orang mendatangkan yang semisal seperti itu? Nggak ada yang bisa. Maka Allah tantang lagi di surah Al-Isra, surah ke-17 kalau nggak salah. Kalau gitu, kumpulkan manusia dan jin, kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an. Suruh manusia, jin berkumpul, bergabung, bekerja sama untuk membuat Al-Quran. Nah, satu surah nggak bisa, 10 surah nggak bisa. Sekarang kerja sama jin, bisa nggak? La ya'tuna bimislihi. Kata Allah, mereka nggak akan pernah bisa. Walau kana ba'duhum li ba'din dzahira. Walaupun mereka kerjasama. Ya. Jadi kita harus takjub sama Al-Quran ketika membaca surah Al-Kahfi. Demi Allah, Allah ingin kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Tidakkah kita sadar bahwa setelah seluruh deretan kisah Ashabul Kahfi, Allah menutup kisah ini dengan kesimpulan yang luar biasa. Coba cek nanti di Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi itu sampai ayat 26. Ayat ke-27 Allah bikin kesimpulan tentang kisah ini. Atau bukan, Allah mengambil kesimpulan tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kata Allah, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Itu ayat 27-nya. Karena itu, bacakanlah apa yang kami wahyukan dari kitab kami kepadamu. Ya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Setelah kisah Ashabul Kahfi yang panjang dengan segala kehebatan fenomena yang sangat menakjubkan, kata Allah, intinya adalah baca Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Allah ingin kita kembali kepada Al-Quran, seolah-olah Allah sedang membandingkan jika Ashabul Kahfi lari dan berlindung dari segala fitnah yang terjadi dengan cara pergi ke gua, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita dari segala fitnah yang terjadi di kehidupan kita. Sebab inilah satu-satunya jalan keselamatan. Ya. Karena itu lihatlah kalimat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut pemuda Al-Kahfi yang berlindung ke gua. Kalimatnya kan fa'u ilal kahfi. Berlindunglah kalian kepada gua. Dan apa yang terjadi? Yansyur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Ya. Kalau kalian berlindung kepada gua, yansyur lakum rabbukum mir rahmatih, maka Tuhan kalian akan menebarkan rahmat-rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo, dan akan memberikan apapun yang kalian butuhkan. Ya. Akan disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala semua kebutuhan kalian. Dan itu sedang dibandingkan dengan kehidupan kita. Karena Allah menutup kisah ini dengan cara bacalah Al-Quran. Kalau kita berlindung kepada Al-Quran, kembali kepada kebenaran Al-Quran, maka yansyur lakum rabbukum mir rahmatih. Allah akan
menebarkan rahmat-rahmat di dalam hidup kita, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo, dan Allah akan siapkan seluruh kebutuhan hidup kita. Jadi nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Orang-orang yang kembali kepada Al-Quran seperti Syekh Tazin mengatakan tadi, tidak akan pernah rugi. Luar biasa pahalanya, luar biasa perlindungan Allah, luar biasa rahmat yang akan kita dapatkan, luar biasa pahala surganya. Ya, hitung-hitungannya saja tadi sudah luar biasa. Karena Allah subhanahu wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo, ya. Allah akan sirami kita dengan rahmat dan menyiapkan apapun yang kita butuhkan, ya. Coba lihat kisah Ashabul Kahfi, Allah tutup kesimpulannya baca Al-Quran. Karena apa? Al-Kahfi berlindung kepada gua, pemuda Al-Kahfi berlindung kepada gua, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Itulah cara kita terbebas dari fitnah yang terjadi. Karena Ashabul Kahfi juga berlindung dari fitnah. Kata Allah, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik", bacalah Al-Quran, la mubaddila li kalimatih, karena tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimatnya. Luar biasa, ya. La mubaddila li kalimatih, tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimatnya. Kita heran kenapa pemuda Al-Kahfi bisa 300 tahun tidak berubah, tapi kenapa kita tidak takjub 1500 tahun Al-Quran tidak berubah juga. Nggak ada yang bisa mengubah Al-Quran. Ya, karena itulah para pemuda milenial yang kembali kepada Al-Quran, demi Allah, la mubaddila li kalimatih, tidak ada yang bisa mengubah pijakan hidup mereka. Ya, meski zaman berubah dengan berbagai fitnah yang terjadi hari ini, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, kebenaran terasa tersamarkan. Kadang orang-orang tak tahu lagi di mana dia berpijak, di atas kebatilankah ataukah di atas kebenaran. Tetapi para ahlul Quran, orang-orang yang selalu berlindung kembali kepada Al-Quran, la mubaddila li kalimati, mereka kokoh, tegak. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'sa, ya, qayyiman, sebagai petunjuk yang tegak, yang lurus, ya, qayyiman, pikirannya lurus, ya, kuat, tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan, karena mereka membumikan Al-Quran. Karena mereka bersandar pada kebenaran yang mutlak, itu Al-Quran, ya. La mubaddila li kalimatih. Jadi kita, siapapun di sini yang kembali kepada Al-Quran di zaman yang fitnah ini, kita kembali sebagaimana pemuda Al-Kahfi berlindung kepada gua, maka kita kembali seperti pemuda Al-Kahfi, kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, la mubaddila li kalimatih, tidak ada yang bisa mengubah hidup kita, ya. Maksudnya tidak ada yang bisa menggeser pijakan kebenaran yang kita yakini, yaitu Al-Quran. Itu kuat pikirannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan perlindungan, karena selanjutnya, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada, dan kalian tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Ya, jadi kadang kita baca surah Al-Kahfi tapi nggak tahu ternyata inti kisahnya atau hikmah intinya itu adalah di ayat 27. Allah pengen kita kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran lebih dahsyat daripada sekedar gua. Kenapa? Karena walan tajida min dunihi multahada. Yang terhebat itu perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, atas kalianlah tanggung jawab kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan pernah bisa memberikan bahaya kepada kalian, man dhalla idza tadaitum, kalau kalian mendapat petunjuk. Jadi nggak ada yang bisa mengubah, nggak ada yang bisa menyesatkan kita kalau kita berpegang pada petunjuk. Ya, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat nggak bisa mempengaruhi kita kalau kita dapat petunjuk. La mubaddila li kalimatih, karena Al-Quran itu tidak terubah oleh apapun. Nggak ada yang bisa mengubah Al-Quran. Nah, yang terakhir kata walan tajida min dunihi multahada, tidak ada pelindung selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sungguh jika gua telah melindungi 7 pemuda ratusan tahun dari keburukan, lalu bagaimana jika kita berlindung kepada Allah yang maha kuat? Siapa kiranya yang bisa menjatuhkan hidup kita? Ya,
Kalau gua saja bisa melindungi pemuda Al-Kahfi 300 tahun dari segala keburukan, orang-orang yang membunuh nggak pernah bisa menemukan mereka. Ya, orang-orang yang pengen menangkap mereka nggak pernah bisa menemukan mereka karena mereka berlindung hanya kepada gua. Walaupun itu atas izin Allah ya. Tapi bagaimana kalau kita langsung berlindung minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, kembali kepada Al-Qur'an. Karena itu walan tajida min dunihi multahada. Tidak ada tempat berlindung selain kepada Allah. Kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Al-Qur'an, maka tidak ada yang bisa menyesatkan hidup kita. Ya, inilah kesimpulan besarnya. Kita kembali kepada Al-Qur'an, ketahuilah sesungguhnya Al-Qur'an adalah keabadian yang tak tergeserkan oleh apapun. Ya. Jangan terlalu takjub sama Ashabul Kahfi kalau kita nggak pernah bisa takjub sama Al-Qur'an. Biasa kisah mereka itu. Seandainya kita tahu tentang Al-Quran walam yaj'al lahu iwaja, maka pantas saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian kira kisah Ashabul Kahfi itu menakjubkan. Biasa aja kalau dibandingkan sama Al-Quran. Biasa aja. Nggak ada hebatnya. Al-Quran yang mukjizat itu ternyata ada di sisi kita. Kenapa kita nggak takjub? Kenapa kita nggak semangat untuk membaca Al-Quran? Ya, karena itu peganglah kuat Al-Quran ini, karena itulah penyelamat hidup kita. Kalau kita menggenggam kuat Al-Quran, maka selamatlah hidup kita. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan kitabullah melalui lisan Nabi. Di dalam hadis kata Nabi Muhammad, kitabullah huwa hablullahul matin. Kitab Allah itu adalah tali yang sangat kokoh, al-madud minas sama'i ilal ard, yang menjulur dari langit sampai ke bumi. Jadi Al-Quran itu seperti koneksi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti tali yang satu ujungnya ada di langit, yang satu ujungnya ada di bumi. Maka peganglah kuat tali itu. Karena kalau kita melepaskan tali ini, yaitu Al-Quran, maka kita terlepas dari koneksi langit. Ya, kita berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya tali itu dijulurkan sampai ke bumi, maka peganglah tali itu kalau kita mau selamat. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pegang kuat tali itu, jangan dilepas. Al-Quran ini pegang kuat. Ya, saat kita kembali kepada Al-Quran, sebenarnya kita telah berlindung kepada Zat yang Maha Kuat, pelindung yang jauh lebih perkasa daripada sekedar gua yang menyelamatkan Ashabul Kahfi. Ya, jadi sangat tepat bahwa kisah Ashabul Kahfi ini harus menjadi pelajaran bagi kita para milenial yang mengaku milenial. Contohlah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saat fitnah kehidupan ini semakin besar. Maka tak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali saat kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau dulu Ashabul Kahfi menyelamatkan keimanan dirinya dengan cara kabur, pergi ke gua, maka hari ini kita mau kabur kemana? Satu-satunya tempat kembali hanyalah Al-Quran. Karena itulah kebenaran mutlak yang tidak akan pernah tergeserkan oleh apapun. Saat kita kembali kepada Al-Quran, sebenarnya kita telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bumikan Al-Quran. Ya. Bumikan Al-Quran. Sesungguhnya saat kita membumikan Al-Quran, sejatinya kita sedang melangitkan nama kita ke sisinya. Ya. Saat kita membumikan Al-Quran, sebenarnya kita sedang melangitkan nama kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini merupakan mukjizat yang terhebat, lebih hebat dari semua mukjizat yang pernah ada. Semua para nabi punya mukjizat, tapi ternyata Al-Quran inilah mukjizat yang paling hebat. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa mukjizat terhebatnya Nabi Muhammad itu Al-Quran? Hanya sekedar bacaan gitu, karena kita nggak paham. Sedangkan mukjizat nabi-nabi lain terlihat keren. Ibrahim bisa kebal walaupun dibakar. Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkat. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, dengan jin. Tapi mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran bacaan. Kalau kita nggak paham, maka kita tidak akan bisa menemukan keagungan Al-Quran. Karena sebenarnya Al-Quran itu mukjizat yang lebih hebat daripada apapun. Lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim hanya bisa memadamkan api dunia, tetapi Al-Quran syafaatnya bisa memadamkan api neraka. Lebih hebat daripada mukjizatnya kapal Nabi Nuh yang bisa membuat kapal di puncak gunung. Karena Al-Quran jika diletakkan di atas gunung, maka gunung akan hancur. Ya kan? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Mukjizat Al-Quran juga lebih hebat daripada tongkatnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa hanya bisa membelah lautan, cuma itu yang bisa dibelah. Tapi Al-Quran bisa membelah setiap kegelisahan, kegalauan,
permasalahan hidup, penderitaan, kesengsaraan yang kita alami, semua terobati dengan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran juga lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan jin dan hewan. Sebab Al-Quran, dengan Al-Quran kita bisa berbicara dengan Tuhan. Ya, pas kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini 5 menit lagi ya, karena memang sudah waktu asar dan memang waktu dari panitia sisa 5 menit lagi. Nanti ada tanya jawab beberapa. Jadi kita harus kembali kepada Al-Quran. Ya, kita harus kembali kepada Al-Quran. Nabi itu sedih sekali kalau kita nggak kembali sama Al-Quran. Yang pas di surah Al-Kahfi juga. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi, barangkali engkau akan membinasakan dirimu sendiri kalau illam yu'minu, jika mereka tidak beriman bihadzal hadisi, dengan hadzal hadis, dengan Al-Quran ini. Bakho'a itu artinya bakhi'un itu meninggal dunia akibat depresi. Kalau kita baca tafsir, Ibnu Abbas bahkan mengatakan bakho'a itu sebenarnya tindakan membunuh diri karena kesedihan. Dan itu dipakai untuk menggambarkan sedihnya Nabi Muhammad. Wahai Nabi, barangkali engkau akan membinasakan dirimu sendiri karena mereka nggak beriman. Ala atharihim, karena engkau terus mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka. Jadi seolah-olah Nabi itu ngelihat umatnya, orang-orang Quraisy itu yang nggak mau beriman, Nabi itu kejar terus mereka. Sampai Nabi sedih, kenapa ya umatku ini nggak mau ikut Al-Quran. Yang kesedihan itu kemudian kata Allah, jangan sedih. La yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Karena kesedihan itu bisa menghancurkan dirimu. Ya, jadi Nabi itu sedih kalau kita nggak mau kembali sama Al-Quran. Kesedihan Nabi itu bukti cinta Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau kita berpaling sama Al-Quran, kita tidak menghargai cinta dan perjuangan Nabi. Ya, kalau kita mencintai Nabi, maka kembalilah kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Ya, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Hari ini kita tadabbur surah Al-Kahfi karena memang kebetulan temanya sangat cocok. Silakan saya kembalikan kepada moderator.